Shalom bagi kita semua, izin memperkenalkan diri. Nama, Damares Sinaga. NIM, ke3.212.422.015. Kelas A Pendidikan Antropologi 2021. Pertama, dosa memisahkan manusia dari Allah. Kedua, usaha manusia sia-sia. Ketiga, Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Keempat, percaya pada Tuhan Yesus, terlepas dari hukuman dosa. Shalom bagi kita semua. Shalom. Di sini saya bernama Damares Sinaga. Saya akan sharing sedikit tentang firman Tuhan, yang mana ini adalah bagian dari ujian tengah semester kami. Di sini ada gambar yang akan dijelaskan yang terdapat pada halaman 47. Yang pertama ada gambar tentang dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Pada dasarnya Allah itu adalah Allah yang Maha Suci, Maha Pengasih, dan Dia sangat mengasihi manusia. Namun manusia itu penuh dengan dosa, sehingga hal ini menimbulkan ada jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia. Walaupun pada dasarnya tidak semua manusia itu selalu melakukan dosa, banyak manusia yang bersikap jujur, berbaik hati, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia tidak pernah melakukan dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dalam gambar ini ada sebuah ilustrasi yang bisa kita ambil. Contohnya ketika kita melihat sebuah buah, yaitu buah buah jambu, itu dari luar itu terlihat sangat segar, warnanya menarik, sehingga menimbulkan minat kita untuk mengonsumsi buah tersebut. Namun tanpa kita sadari, terkadang dalam buah tersebut walaupun di luarnya terlihat menarik, namun di dalamnya itu terdapat kebusukan, sehingga menimbulkan niat kita untuk mengonsumsi buah itu dari awal. Itu membiarkan niat kita, sehingga kita tidak selera lagi untuk mengonsumsi buah tersebut. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia itu semenjak dari kecil itu selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik, tidak melakukan hal yang jahat. Namun seiring berkembangnya kehidupan manusia, semakin besar manusia itu semakin banyak melakukan dosa. Nah, dalam gambar ini disampaikan bahwasanya upah dosa itu adalah maut. Maut itu artinya kematian. Manusia itu selama dia masih hidup, dia memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal dengan cara dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Namun ketika manusia itu telah mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal, karena seperti yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, manusia itu penuh dengan dosa, sehingga mereka ketika mereka meninggal, maka mereka akan dihakimi dan upah mereka adalah dijadikan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Tetapi orang-orang seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itulah penjelasan gambar yang pertama. Kemudian ada gambar yang kedua dengan judul yaitu usaha manusia itu sia-sia. Sepanjang abad yang telah manusia lalui, manusia itu berusaha untuk menyeberangi jurang yang memisahkan manusia dengan Allah. Jurang yang dimaksudnya adalah dosa. Mereka berusaha untuk memperbarui kehidupannya supaya mereka bisa selamat dari dosa tersebut dan memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah. Namun usaha manusia tersebut sia-sia, karena usaha manusia tersebut disebut sia-sia dan gagal karena dosa mereka itu dalam kehidupannya itu semakin banyak, walaupun mereka berusaha melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Itulah sebabnya keselamatan itu bukan berasal dari
usaha manusia itu sendiri, tetapi keselamatan itu berasal dari pemberian dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9 begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi artinya di sini keselamatan itu diperoleh bukan karena pekerjaan atau usaha manusia. Karena usaha manusia itulah usaha yang sia-sia, tetapi keselamatan itu adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah sendiri. Ini ada gambar ketiga yang berjudul Allah itu menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya. Jembatan keselamatan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu yang telah ditentukan oleh Tuhan atau diutus Tuhan menjadi jalan satu-satunya bagi kita untuk memperoleh pengampunan dosa supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3-4 berbunyi, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah demikianlah Tuhan itu menjembatani hubungan kita dengan hubungan manusia dengan Allah, menjembatani jurang tadi yaitu dosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela mati bagi kita menebus dosa-dosa kita. Sehingga di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwasanya hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, Yesuslah jalan menuju kehidupan. Tidak ada jalan lain menuju kerajaan surga kecuali dari Tuhan Yesus sendiri. Gambar keempat yaitu yang berjudul hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus maka terlepas dari hukuman dosa. Ini tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24. Dalam gambar ini ada dua hal yang harus diperbuat manusia sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum dalam lautan api. Yang pertama itu mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita menerima Yesus Kristus yang menjadi jembatan keselamatan kita, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di sini kita tidak diajarkan hanya mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita ambil satu ilustrasi, misalnya ketika kita merasakan kehausan, lalu kita melihat ada es batu di atas meja. Kalau kita percaya bahwasanya es batu itu dapat melegakan rasa haus yang kita rasakan, maka kita akan meminum es batu tersebut, dan itu terbukti bahwasanya rasa haus kita akan kembali lega. Tapi ketika kita hanya mendengarkan bahwasanya es batu tersebut bisa melegakan rasa haus kita, tetapi kita tidak meminumnya, maka kita tidak akan memperoleh rasa lega tersebut. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, ketika kita hanya mendengarkan tetapi kita tidak percaya, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan tersebut. Jadi keduanya itu harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu mendengarkan perkataan Tuhan dan juga percaya bahwasanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Setelah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan turut dihukum dalam penghukuman terakhir. Nah, demikian siaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Di akhir video saya